Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka minal asri sajjatan qabla an taghruba syamsu aw minas subhi qabla an tadlu'a faqad adraka wa sajjatu innama hiya rahmatu rawahu Muslimun. Arqosipun an Aisyah utawi hadis menika bersumber saking Aisyah. Qalat sampun ngucap sapa Aisyah. Qala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong adraka kang menjumpai sapa man menjumpai minal asri yaitu menjumpai sholat asar sajdatan satu sujud qabla an taghruba sebelum yento tenggelam apa asamsu srengenge aw minas subhi utawi sangka salat subuh qabla an tadlu'a sebelum yento terbit apa srengenge faqad adraka mangka temen wis jumpai sapa man jumpai ha ing salat wasajdatu lan utawi satu kali sujud innama hiya sak temene satu kali sujud itu ar-rakaatu terhitung atau berarti sama dengan satu rakaat. Rawawis ngriwayatna hu ing hadis ngriwayatna sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis bersumber dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati satu sujud dari salat asar sebelum matahari terbenam atau mendapati satu sujud dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka berarti ia telah mendapati salat tersebut. Satu kali sujud berarti satu rakaat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis kala wau kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab batas waktu salat asar dan batas waktu salat subuh. Hadirin, materi ini adalah materi fikih, tidak berubah. Alhamdulillah pada pagi ini kesehatan saya sudah normal kembali sehingga saya bisa bertugas untuk menjadi pemateri kuliah subuh di masjid yang mewah, di Masjid Sampenya Megah ini dengan tema fikih dan dengan metode yang sama, bahwa setiap materi yang disajikan selalu saya dokumentasikan untuk bisa dikonsumsi masyarakat luas, tidak hanya sampean sebagai masyarakat lokal, tetapi karena materi ini saya internetkan, saya YouTubekan, maka insya Allah dunia luar di luar masjid ini juga bisa mengkonsumsi materi yang disampaikan di atas mimbar seperti ini. Yang dimaksud dengan judul tersebut adalah batas waktu sholat asar. Sampeyan kan wis bendina sholat asar ya. Nah di sini
dijelaskan batas waktu sholat asar itu kapan. Begitu juga batas waktu sholat subuh itu kapan. Jika sampai nanti sudah tahu batasnya, maka di saat batas tersebut sudah sampai pahami, disitulah ada satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan sholat asar maupun sholat subuh. Jika sampean sudah mengetahui keadaan matahari sudah menunjukkan warna merah, baik itu warna merah di saat posisi di timur pada waktu saat akan terbit, ataupun kondisi matahari warna merah di sebelah barat sebagai pertanda akan terbenam, maka kondisi seperti itu disebut dengan batas waktu. Kalau di sebelah timur berarti batas waktunya sholat subuh, kalau di sebelah barat berarti batas waktunya sholat asar. Sampean dilarang sholat pada waktu tersebut. Selanjutnya hadis yang saya baca tadi penjelasannya sebagai berikut. Hadis tersebut di atas menjelaskan kepada kita semua, yaitu menjelaskan tentang batas waktu sholat asar dan juga menjelaskan batas waktu sholat subuh. Maksudnya sholat asar dan sholat subuh itu harus kita kerjakan di dalam waktunya. Jangan sampai sholat asar dan sholat subuh itu kita kerjakan di luar batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, sekarang setelah kita mempelajari hadis ini, diharapkan kita itu nanti bisa mengerti dan bisa memahami tentang batas waktu sholat asar dan batas waktu sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh yang sampean kerjakan, yang dikerjakan tepat pada waktunya, maka itulah sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sholat asar dan sholat subuh yang dikerjakan di luar batas waktunya, maka itulah sholat yang dikehendaki oleh syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, melarang sholat asar dan melarang sholat subuh dikerjakan di luar batas waktunya. Nah, sekarang mari kita bahas kapan batas waktu sholat asar dan kapan batas waktu sholat subuh itu berakhir. Menurut hadis tersebut bahwa sholat asar dinyatakan habis waktunya apabila matahari sudah berwarna merah sebagai pertanda siap akan terbenam. Jadi apabila matahari itu sudah siap terbenam, maka itulah batas akhir waktunya sholat asar sudah habis. Maka janganlah sekali-kali kalian semua sholat asar pada situasi dan kondisi di mana matahari itu sudah memerah siap terbenam. Terkadang-kadang manusia itu banyak yang lupa karena sibuk urusan dunia, sehingga waktu sholat asar diundur, lalu sholat asar dikerjakan di akhir waktu. Itu cara tidak benar. Sholat seperti itu tidak benar. Yang benar adalah sholat asar harusnya dikerjakan di awal waktu dengan cara berjamaah di masjid atau di musola. Itulah sholat yang benar. Jika kita sudah mengerti ilmunya, maka kita harus bisa praktek. Begitu caranya. Selanjutnya saudara-saudara, kita bahas kapan waktu sholat subuh itu berakhir. Menurut hadis yang saya baca tadi,
bahwa waktu sholat subuh dinyatakan sudah habis apabila matahari sudah berwarna merah sebagai pertanda siap bahwa matahari itu akan muncul. Mataharinya siap terbit, siap muncul, dan disitu disertai dengan warna merah. Maka disitulah simbol tanda bahwa waktu sholat subuh sudah habis, dilarang sholat pada waktu tersebut. Jadi apabila matahari itu sudah siap muncul, maka itulah batas akhir waktu sholat subuh. Sudah tidak boleh lagi sholat subuh, karena sudah dibatasi waktunya, dan itu batas akhirnya, saudara-saudara. Maka janganlah sekali-kali kalian semua ini sholat subuh pada situasi dan kondisi di mana matahari sudah memerah sebagai simbol, sebagai tanda siap muncul ataupun siap terbit. Nah, terkadang-kadang kita sebagai manusia ini banyak yang malas bangun tidur, sehingga waktu sholat subuh diundur, lalu sholat subuhnya dikerjakan di akhir waktu. Itu cara yang tidak benar. Yang benar adalah sholat subuh harusnya dikerjakan di awal waktu dengan cara berjamaah di masjid ataupun di musola. Itulah sholat yang benar. Jika kita sudah mengerti ilmunya yang seperti ini, maka kita harus bisa praktek. Jangan ngerti tapi tidak dipraktekkan, jangan. Saudara-saudara, kesimpulannya, jika matahari sudah terbit, maka waktu sholat subuh sudah habis. Jika matahari sudah terbenam, maka waktu sholat subuh terbalik ya. Jika matahari sudah terbit, maka waktu sholat subuh sudah habis. Jika matahari sudah terbenam, maka waktu sholat asar juga sudah habis. Pada kedua kondisi tersebut, kita dilarang sholat. Matahari merah di timur, kita dilarang sholat subuh. Matahari merah di arah barat, kita dilarang sholat asar. Itulah teorinya, itulah ilmunya. Setelah kita paham, kita harus bisa mempraktekkan. Maka yang diharapkan hadis ini, setelah paham seperti itu, nek kapan sholat ya, ojo diundur-undur. Sholat ojo di akhir waktu, gak bener. Sing bener sholat itu persis di awal waktu. Sholat di awal waktu ya sholat jamaah kayak ini. Iki jenenge sholat di awal waktu. Pas sholat sing kayak ini sholat dicontoni dening Rasulullah, tabiin, ulama, kiai, wong pinter agama, ustaz. Ya gini iki salate mraktekna ilmune dhewe-dhewe. Dene ana salat subuh ngenteni engko jam 5, ngenteni maktake srengenge. Ana salat asar saking sibuke mergawe donya sampai cah srengenge wis abang dik salat. Lah ngene iki salat wong sing gono ilmune, acak-acakan, abal-abal, rupa gedang, kono teorine, kono hadise, gak perlu dipraktekno. Sing perlu dipraktekno nek kapan keringat adzan asar, masjid awal waktu jempol, keringat sholat subuh, masjid awal waktu jempol, hebat. Itulah yang dikendaki dari hadis ini. Semoga kita bisa memahami, bisa mempraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.